Apa saja ciri-ciri halus orang yang berhati dingin menurut psikologi? Sebelumnya, mari kita bahas pengertian dari sikap dingin. Sikap dingin adalah sikap yang cenderung tidak peduli dan cuek kepada lingkungan sekitar. Peduli merupakan sebuah tindakan yang didasari oleh rasa prihatin terhadap suatu hal atau orang lain. Peduli juga bisa dikatakan sebagai bentuk memperhatikan dan mengindahkan. Orang yang terkesan tidak peduli atau bahkan cuek pada lingkungan sekitar bisa dikatakan sebagai orang yang bersikap dingin. Sikap dingin merupakan sikap seseorang yang cenderung tidak peduli pada keadaan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Ketika kita memikirkan orang yang berhati dingin, serangkaian emosi dan perilaku yang kompleks mungkin muncul dalam pikiran. Psikolog menggambarkan sifat berhati dingin sebagai kurangnya empati. Secara spesifik, sifat tersebut seringkali sulit dijelaskan, tetapi menurut psikologi, ada beberapa sifat halus yang biasanya dimiliki oleh orang yang berhati dingin. Mengetahui sifat-sifat tersebut dapat membantu kita melindungi diri dari energi negatif dan menetapkan batasan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita menjalani hidup dengan penuh kasih sayang dan empati. Sifat-sifat tersebut akan menjadi lebih jelas dan hampir mustahil untuk diabaikan. Berikut adalah ciri-ciri halus orang berhati dingin menurut psikologi. Yang pertama, mereka tidak memiliki ikatan emosional. Meskipun keterpisahan emosional dapat menjadi hal yang sehat dalam beberapa kasus, setidaknya penyebab perilaku ini penting untuk diketahui sebelum melabelinya demikian. Banyak orang yang dianggap berhati dingin telah mengalami hubungan traumatis atau pelanggaran kepercayaan dalam hidup mereka yang menyebabkan mereka terus-menerus hidup dalam kondisi lawan atau lari untuk melindungi kesejahteraan emosional mereka. Sayangnya, ini bukanlah mekanisme penanganan yang sehat atau berkelanjutan. Terjebak dalam kondisi skeptisisme dan ketidakpercayaan yang terus-menerus, mereka cenderung hidup dalam pikirannya sendiri dan menganalisis secara berlebihan setiap interaksi, perubahan emosi, atau komentar yang disampaikan, yang mencegah mereka untuk bersandar pada kerentanan yang memicu hubungan yang sehat. Yang kedua, mereka bersikap skeptis atau curiga terhadap orang lain. Selalu kritis terhadap diri sendiri dan tidak percaya pada motif tersembunyi orang lain, orang yang berhati dingin cenderung sangat skeptis terhadap teman, keluarga, dan bahkan orang asing. Meskipun kecurigaan terhadap orang lain ini, yang seringkali tampak tanpa alasan yang jelas, tampak sebagai sifat berhati dingin. Orang yang melakukan ini sebenarnya berusaha melindungi diri mereka sendiri dengan satu-satunya cara yang mereka tahu. Kewaspadaan berlebihan ini seringkali menyabotase peluang mereka untuk menjalin hubungan yang sehat, sehingga menyebabkan siklus isolasi yang buruk dan terputusnya hubungan yang sejati. Ketiga, mereka tampak mengintimidasi atau tidak bisa didekati. Orang yang sering dicap sebagai orang yang mengintimidasi atau tidak mudah didekati, tidak selalu berhati dingin. Dalam banyak kasus, perilaku mereka merupakan cerminan dari rasa tidak aman atau persepsi yang salah dari orang lain. Bahkan, wanita yang cerdas dan percaya diri terkadang dicap mengintimidasi oleh pria yang tidak percaya diri. Namun, bila dipadukan dengan sifat-sifat halus lainnya, orang yang berhati dingin dapat dikenali dari sifatnya yang tertutup dan tidak mudah didekati, karena mereka cenderung mengisolasi diri ketika berhadapan dengan hubungan yang tulus, hal-hal positif dan kerentanan. 4. Mereka pendiam. Banyak orang berhati dingin tidak secara alami jahat, tetapi mereka telah mengembangkan mekanisme penanganan yang beracun dan introspeksi terus-menerus sebagai respons terhadap pengalaman traumatis atau panutan yang buruk di awal kehidupan mereka. Banyak orang berhati dingin mengembangkan gaya keterikatan yang menghindar karena orang tua yang jauh secara emosional atau karena kebutuhan mereka terus-menerus tidak terpenuhi di masa kanak-kanak. Mereka mungkin merasa egois, pendiam atau impersonal sebagai respons menghindari konfrontasi, kerentangan, dan emosi yang meningkat dalam hubungan mereka
sebagai sarana untuk mempertahankan dan melindungi diri. Mereka dianggap dingin karena mengabaikan interaksi sosial, padahal sebenarnya itu adalah respons trauma yang mereka andalkan untuk melindungi diri mereka sendiri sejak usia muda. 5. Mereka pragmatis. Orang yang berhati dingin selalu pragmatis atau bergantung pada cara berpikir yang praktis dan tampak realistis, sebab mereka menghindari validasi, respons emosional dan ekspresi opini, serta perasaan internal mereka. Pengabaian terhadap komunikasi terbuka ini tidak hanya berkenaan dengan emosi mereka sendiri, tetapi juga dalam memvalidasi dan memberi ruang bagi orang lain, mungkin merupakan tanda kecerdasan emosional yang rendah. Kecenderungan mereka untuk mengandalkan fakta daripada emosi membuat mereka tidak dapat terikat melalui pengalaman bersama dengan orang lain dan memaksakan hubungan yang mendukung. 6. Mereka keras kepala. Orang yang berhati dingin seringkali membentuk kebiasaan buruk berupa perilaku mencari perhatian di masa kecil, mencoba memberi ruang untuk berhubungan dengan orang tua yang jauh secara emosional, cenderung lebih berorientasi pada tujuan daripada teman sebayanya. Prestasi dan kesuksesan bukanlah sarana pertumbuhan pribadi, melainkan kesempatan untuk mencari validasi dan pengakuan eksternal. Orang yang berhati dingin tampaknya kurang tertarik pada pendapat dan perspektif orang lain dan hanya didorong oleh tujuan pribadi dan ukuran keberhasilan mereka. Sikap meremehkan dan perfeksionisme ini terlihat keras kepala dalam banyak hal yang menciptakan jurang pemisah antara diri mereka dan peluang untuk hubungan yang sehat. 7. Mereka kritis terhadap segala hal. Untuk merasakan rasa aman dan superioritas, mereka menghancurkan pencapaian orang lain untuk menjatuhkan mereka ke apa yang mereka anggap sebagai level mereka. Hal ini tidak hanya merusak hubungan yang seharusnya sehat, menguras energi dari teman-teman dan keluarga, tetapi juga membuat orang yang berhati dingin selalu dalam keadaan defensif, yang mana mereka mewujudkan energi negatif ke dalam kehidupan mereka di setiap kesempatan. 8. Mereka berjuang dengan hubungan intim. Karena kecerdasan emosionalnya, kesulitan berkomunikasi secara terbuka, serta sikapnya yang relatif jauh dan tertutup, orang yang berhati dingin cenderung mengalami kesulitan dalam hubungan intim dan lingkaran dalam yang lebih kecil dibandingkan dengan teman sebayanya. Tanpa lingkaran dukungan, mereka cenderung mengalami konsekuensi negatif dari isolasi, seperti depresi, kecemasan, dan beban fisik yang memicu siklus buruk, hilangnya kesempatan dan hubungan yang membuat mereka semakin tertutup. 9. Mereka menghindari percakapan yang rentan. Orang yang berhati dingin cenderung memandang respons emosional dan kerentanan sebagai tanda kelemahan yang melekat. Ini sebagai akibat dari memiliki orang tua yang jauh secara emosional atau kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi di masa kecil mereka. Mereka menolak untuk mengakui ketakutan mereka, berbagi ketika seseorang telah menyakiti mereka, atau mengkomunikasikan kebutuhan emosional mereka dengan jujur dengan cara yang merusak hubungan mereka dan menghalangi mereka mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh. Orang yang tidak mampu mengekspresikan kerentanan tidak diajarkan bagaimana melakukannya secara efektif. Mereka mengandalkan topik pembicaraan yang aman, hubungan yang dangkal, dan sikap dingin di depan umum untuk melindungi diri mereka dari perasaan disalahpahami atau kontroversial. Namun, hakikat sebenarnya dari kerentanan bukanlah membagi setiap pikiran atau emosi, mendorong orang lain untuk membicarakan topik yang menyakitkan, atau membuat situasi menjadi tidak nyaman dengan komentar yang tidak perlu, melainkan pilihan sadar untuk tidak menyembunyikan apa yang mereka rasakan, sebuah kebiasaan yang membutuhkan usaha keras untuk dihilangkan, terutama jika mereka tidak pernah diajarkan caranya. 10. Mereka mempunyai harapan yang tidak realistis terhadap orang lain. Dengan kebutuhan bawaan untuk mengendalikan dan mengabaikan reaksi emosional, banyak orang berhati dingin menaruh harapan yang tidak realistis dan mustahil kepada orang lain untuk mencapai tujuan dan aspirasi mereka sendiri. Meskipun mereka mungkin tidak mengharapkan dukungan emosional dari orang lain, mereka tidak takut untuk menuntut dan mengatur orang lain dalam hidup mereka. Sifat transaksional hubungan mereka
memastikan bahwa kerentanan dan emosi disingkirkan, melindungi mereka dari keharusan berkomunikasi atau mengekspresikan perasaan mereka secara terbuka. 11. Mereka memiliki mekanisme coping yang beracun. Coping adalah suatu upaya individu untuk menanggulangi situasi stres yang menekan akibat masalah yang dihadapi dengan cara melakukan perbuatan kognitif maupun perilaku guna memperoleh rasa aman dalam dirinya sendiri. Trauma masa kanak-kanak telah diidentifikasi sebagai masalah kesehatan masyarakat yang besar karena menyebabkan masalah psikologis, emosional, dan fisik seumur hidup pada anak-anak dan dewasa di seluruh negeri. Mulai dari mengandalkan kebiasaan buruk yang tidak sehat yang mempengaruhi kesejahteraan fisik mereka, hingga mengembangkan masalah kesehatan mental seperti depresi atau gangguan kepribadian. Banyak anak dewasa dengan trauma yang belum terselesaikan menyabotase kesejahteraan hidup mereka sendiri dalam upaya untuk mengatasinya. Jika kita memperhatikan, seseorang yang terus-menerus mengisolasi diri, mengandalkan sifat buruk untuk kenyamanan, atau menutup diri terhadap kerentanan dalam interaksi sosial, menurut psikologi, kemungkinan besar itu adalah sifat halus orang yang berhati dingin. 12. Mereka sangat mandiri. Kemandirian adalah pilihan sadar dan disengaja untuk tidak meminta bantuan. Meskipun hal ini membuat seseorang tampak mandiri, mereka juga cenderung tampak dingin terhadap orang lain dalam hidupnya saat menolak sebagian besar tawaran, dukungan emosional atau bantuan, serta kesal saat menjelaskan bahwa mereka tidak menginginkan bantuan karena tidak akan menerima imbalan apapun. Itulah ciri-ciri halus orang berhati dingin menurut psikologi. Jika kebetulan ada anggota keluarga atau sanak saudara kita memiliki hati dingin, kita sebaiknya memperlakukan mereka lebih istimewa, memberi mereka kasih sayang dan perhatian yang lebih, agar mereka merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mau menonton. Semoga kita semua berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.